Agus Sentosa, Ahmad Junadi. Recording in progress. Open up your mind, see like me. Open up the plan to jam, you're free. Look into your heart and you'll find. 'Cause sign shows. Don't please don't, please don't, please don't. 'Cause I need to down the place. 'Cause I'm is shy. This is okay. I'm sure. Adik-adikku semuanya dan teman-teman yang sudah hadir di room webinar pada kesempatan kali ini, kita akan coba mulai di 1:05. Di tempat saya menunjukkan masih ada 1 menit lagi ya. Jadi mungkin boleh dibuka dulu ya kameranya. Dari teman-teman kita say hello dulu. Ya, terima kasih Muhammad Wahrijul Taufik. Ya, sudah terlihat gantengnya. Apa kabar? Ya. Sini juga ada Ahmad Junadi. Ya. Terima kasih sudah kameranya sudah on. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara webinar kita, tentunya webinar yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu webinar Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan cerita yang berbeda dari sebelumnya. Namun untuk itu sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Bagi teman-teman di sini yang belum kenal dengan saya, perkenalkan saya Andri. Ya, saya merupakan
lulusan dari sama tadi ada SMK Sukabumi ya, dari Sukabumi dan pada kesempatan kali ini akan memandu agenda ini ya selama kurang lebih 2 jam nanti ke depan bersama narasumber yang luar biasa ya, ada dari berbagai kalangan di sini ya. Tentunya ini merupakan menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga tidak kalah penting, saya akan menyapa adik-adik semua di mana di sini ada yang luar biasa yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk menyimak sharing di siang kali ini. Ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat. Memang kita akan fokuskan dulu di Pulau Jawa dan harapannya ini menjadi momentum kita nantinya untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu karena tadi sudah telat 5 menit, mungkin saya akan mengundang dulu narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah lulusan Akademi Komunitas Toyota Indonesia angkatan pertama dan angkatan kedua. Beliau juga merupakan atlet dari masing-masing skill competition yang sudah mewakili dari Toyota Indonesia itu di ajang regional Asia Pasifik maupun di global yaitu di Jepang. Tidak lama lagi, mari kita sambut. Beliau adalah Mas Acep dan Mas Riko. Iya, kami persilakan. Selamat ya, silakan. Ya, silakan dicek dulu mic-nya. Nyala gak di bawah? Kalau hijau berarti sudah nyala ya. Hijauin dulu. Cek. Tes. Oke, baik. Sebelumnya selamat siang, apa kabarnya Mas Acep, Mas Riko? Selamat siang, luar biasa. Luar biasa ya, terima kasih atas waktunya di kesibukan yang sangat padat. Mas-mas ini mau menyempatkan untuk berbagi dengan teman-teman, dengan adik-adik kita. Ya, harapannya ini menjadi motivasi mereka untuk bisa meningkatkan keinginan untuk belajar lagi, terutama nanti di akti itu seperti apa. Ya, harapannya dari mas-mas ini bisa sharing ya. Seperti itu. Baik. Ya, di siang kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa ya. Kita sudah bisa lihat dan diskusi kali ini tidak cukup berat seperti diskusi yang sebelumnya. Kita menyampaikan materi yang sangat padat, tapi kali ini kita ngobrol, kita tanya-tanya. Nanti boleh adik-adik ataupun teman-teman di sana bisa langsung chat ataupun raise hand ya untuk bertanya langsung. Nah, tentang pengalaman-pengalaman beliau ini. Ya, mungkin sebelum saya nanya lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ya, backgroundnya seperti apa, dari mana, mungkin seperti itu aja yang umum. Nanti silakan untuk disampaikan. Dari Mas Acep dulu mungkin ya, silakan. Cek. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama lengkap saya Acep Saifuddin. Saya berasal dari Kerawang. Terus saya lulusan Akademi Komunitas Toyota Indonesia tahun 2017, angkatan kedua. Sekarang saya bekerja di PT Temin Kerawang Plan 3, tepatnya di Engineering Service Kaiseng. Itu Pak. Saya kerja sekarang di Kaiseng Engineering Service. Oke, baik, terima kasih. Mungkin nama panggilannya Mas Acep aja ya. Kang Ya. Acep apa Mas Acep nih? Karena tadi dengar dari Kerawang masalahnya. Mungkin Sunda Akang aja. Ya, Akang ya, Kang Sunda, Acep ya. gitu kan. Mungkin silahkan yang sebelahnya Mas Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. nama saya Riko Koswara.
safety commitment saya tidak menggunakan handphone sambil berjalan, dan safety copy saya selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Saya akti lulusan tahun 2016, saya angkatan pertama. Jurusan TPMO, saya dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Karawang. Saat ini saya ditempatkan, saya bekerja di PT Timin di Plan 3, ditempatkan di bagian maintenance, tepatnya di machining cylinder head. Gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Riko. Sama nih, aslinya memang asli Karawang atau memang dari Kalau saya sebetulnya Bekasi perbatasan Karawang. Jadi Bekasi secara KTP itu maksudnya Bekasi. Bekasi? Cuma dari SMP itu udah sekolah di Karawang, kan lebih dekat kan aksesnya. Sampai SMK sampai masuk sini juga statusnya dari Karawang begitu. Oke, tapi USA kan? Orang Sunda asli. Ya, orang Yeah. Sunda asli. Oke. Berarti kita panggil Akang aja ya, Oh, biar boleh. lebih enak, bukan mendiskriminasi ya. Cuman biasanya kalau Sunda itu saya juga sama dari Sunda ya. Kita manggil Akang itu kayaknya lebih gitu ya. akrab, betul. Oke. Pertama kali tentu kan akti ini didirikan tahun 2015 ya. Mungkin saya nanya dulu ke Kang Riko dulu lah. 2015 cikal bakal yang belum tentu, banyak sekali akademi-akademi di luaran sana yang punya kerjasama, punya potensi. Nah, ini kan baru pertama kali dibuat nih, baru berdiri nih. Nah, Mas Riko punya keinginan untuk masuk akti itu atas dasar apa sih, Mas? Oke. Awalnya banget mungkin flashback ya. Dulu itu memang pas saya lulus itu pas saya kelas 3, kelas 12 itu belum ada akti. Saat itu Toyota ada program seperti training gitu, Pak. Jadi SMK yang sudah mungkin kerja sama Toyota, siswanya ikut training di Toyota, mengetahui proses manufacturing itu seperti apa gitu kan. Nah, di sana awal mula ada informasi bahwa akan didirikannya sekolah Toyota. Oke. Gitu, dan singkat cerita di akhir masa kelas 12 waktu itu sebetulnya karena umur saya tidak cukup untuk kerja. Jadi awal pertama saya mau coba daftar ke akti itu, saat itu saya lulus itu umur masih 17, sedangkan syarat kerja itu waktu itu 18 tahun. Begitu. Nah, saat itu ya umumnya anak-anak SMK lulus sekolah pasti tujuannya pengen cepet-cepet kerja, apalagi saya kan anak otomotif ya, pasti kan favoritnya tuh lulus sekolah langsung ke bengkel-bengkel mobil kayak Auto 2000 misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, pada saat itu ada informasi bahwa sekolah saya salah satu sekolah yang diminta siswanya untuk ikut seleksi Toyota Academy. Waktu itu namanya Toyota Indonesia Academy, TIA. Akhirnya saya coba, ya luar biasa memang seleksinya waktu itu, karena kami SMK itu mungkin teman-teman SMK juga tahu ya, belajar fisika itu tidak sedalam SMA. Ya mungkin ya sekilas kayak ke basic thinkingnya aja, jadi inti dari fisika itu apa sih gitu kan. Kan secara teori, hitungan dan segala macam itu tidak sedetail SMA. Nah, ketika tes itu fisikanya luar biasa banget. Saya juga udah, wah saya nggak bakal lulus kayaknya nih. Pesimis ya? Pesimis. Ya, pesimis banget itu pada saat itu. Karena yang kalau dihitung dari sekolah yang ikut seleksi itu, sekolah saya cukup sekolah yang baru gitu, masih muda istilahnya begitu. Sekolah-sekolah yang masih baru merintis, bukan sekolah yang sudah senior yang udah siswanya banyak tersebar di perusahaan-perusahaan gitu-gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu lulus seleksi, dan sebetulnya sempat gak nyangka juga karena informasinya itu setelah 2 minggu akan ada informasi untuk lanjutan tes. Dan ternyata setelah 2 minggu malah nggak ada pengumuman buat saya begitu. Tapi ya dapat surat
walaupun agak telat sehari suratnya mepet banget ke medical check up. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini sampai hari ini. Oke. Begitu. Jadi ya, tapi kalau saya tadi dengar nggak nyangka, mungkin bukan nggak nyangka ya kalau saya lihat, karena kesiapan dari selain daripada fisika, ada materi apa modul-modul atau pembelajaran lain ya. Karena kan ada matematika, Ya ada matematika, ada bahasa Inggris. ada bahasa Inggris. ada Nah, itu yang bisa psikotes juga, menjadi ya. dongkrakan untuk fisika gitu. Saya yakin sih seperti itu. Mungkin Karena seperti itu ya. iya, karena kalau satu kebetulan dalam proses pembelajaran apa dalam proses seleksi itu ya kecil lah. Ya, Tapi betul. mungkin ada Faktor poin lain. Ya, poin positif lain. yang lain yang bisa Kang Riko duduk di sini gitu kan. Ya, Seperti itu seperti kali. itu bisa jadi. Rengas Dengklok itu SMK 1 Kerawang bukan sih? Bukan. Oh, bukan SMK ya. 1 Rengas Dengklok ada lagi. Beda. Beda. Oh, beda. Kalau Karena Karawang kan yang di Jalan Bypass itu kan yang dekat Rumah Sakit Islam. Kalau Rengas Dengklok itu ya arah ke laut, arah ke utara. oh, Gitu, dari Terminal Tanjung Pura ke utara. oke. Mungkin kapan-kapan saya coba main ke sono lah. Ya, boleh. Ya. Kalau Kang Acep gimana nih? Pas pertama kau bisa duduk di sini gitu. Ini saya yakin bukan satu kebetulan juga gitu kan. Iya, silakan. Oke, mungkin sebelumnya emang sama kayak Kak Riko. Jadi awalnya justru saya masuk akti tuh gak tahu akti atau ada di sini. Maksudnya gak ada akti, gak tahu. Sebelumnya ya keluar sekolah di tahun 2016 itu ya lulus ya kerja gitu Pak. Jadi begitu lulus terus saya pikirnya ya udah langsung kerja. Di situ langsung daftar buat tes operator waktu itu di Disnaker Kerawang. Di situ emang langsung ada lowongan Toyota tuh Pak. Di situ langsung tes, saya tuh langsung di psikotes, cuman buat operator. Di situ ada banyak banget emang yang daftar itu dan seleksi juga banyak dari tahap 1 sampai tahap 2. Alhamdulillah yang saya lolos. Begitu 3 hari setelah tes itu saya justru malah dipanggil sama pihak HRD. Jadi dapat beasiswa karena hasil tesnya itu emang paling tinggi dari yang lain. Di situ plus dulu dong. ya dari Bagus dong ya. Paling tinggi 5 lah. orang gitu Pak. Jadi 5 orang bukan saya aja. 5 orang itu dipanggil sama pihak HRD, katanya dapat beasiswa ke akti. Terus dari situ saya bertanya, akti itu apa Pak? Apa emang benar-benar binaan atau dari pihak Toyota apa bukan? Sementara waktu itu saya kan berpikirnya wah kalau udah lulus SMK saya pengen kerja kan, jadi nggak usah mikirin kuliah. Sedangkan kan emang faktor orang tua juga kan nggak bisa membiayai, jadi belum bisa membalikan apa yang harus saya kasih ke orang tua gitu kan, kalau emang harus saya kuliah gitu kan. Jadi ya udah saya kerja. Dari situ HRD juga mempertimbangkan lagi kalau emang mau diambil silahkan datang ke plan 3. Nah, di situ keesokannya itu langsung saya datang ke sini nih. Baru tahu di sini Pak ada akti gitu Pak. Oh gitu. Ya jadi nggak tahu, sebelum aku saya orang Kerawang Pak. Emang saya Kerawang itu Kerawangnya ujung itu daerah pegunungan, daerah Loji. Kerawang Selatan. Kerawang Ya. Selatan. Gitu, Pak. Loji itu berarti barat ke sini ya. Ya ke sana tuh Pak, si apa namanya? Curug gitu. Pegunungan gitu. Pegunungan. Nah, di situ datang sini 5 orang. Habis ini apa namanya ditanya kan, kira-kira 5 orang itu ternyata cuman 1 orang yang mau masuk itu. Jadi cuman ada tahap tes lagi di situ. 5 orang itu langsung tes di kampus di sini, tepatnya dites. Yang 3 itu langsung gugur pas hari itu, langsung tes psikotes. Yang 2 orang saya sama rekannya tuh 1 lagi nunggu tahap lanjutan untuk tahap medical check up. Nah di situ langsung medical check up, ketemu di rumah sakit dulu langsung. Alhamdulillah saya yang dapat masuk akti. Nah di situ Pak sejarahnya. Jadi saya
sejak awal itu waktu keluar sekolah nggak tahu ada akti. Mm-mm. Jadi sampai saat ini ya alhamdulillah saya yang bisa belajar dan bisa mendapatkan ilmu di akademi ini Pak. Oke. Baik Mungkin di tempat pertanyaannya gini, nyesel nggak sih? Kan tadi melamar kerja, tujuan utamanya adalah ketika setelah lulus sekolah ngelamar kerja dapat duit, bener nggak? Ya. Tapi aktualnya dalam perjalanan ternyata ngelamar kerja malah ditawarin buat sekolah. Di antara dua pilihan itu nyesel nggak sih masuk ke akti itu? kalau pikiran saya justru itu malah pandangan yang sangat sempit lah Pak ya. Oke. Karena apa ya? Kita kerja tapi sedangkan di sisi lain kita juga ditawarin ada di dunia luas lebih luas lagi ada inilah kalau memang kita ada bakat ada ini celah ada ini apa bantuan buat kita bisa tanpa bantu itu apa gratis lah gitu Pak. Iya, oke. Intinya ya. Istilahnya masuk akte Iya, gratis seperti iya, kemarin gitu, Pak. disampaikan ya. Iya. Jadi ya jangan sampai kaku juga kita kerja ya udah kalau memang ada rezeki kita yang lebih baik ya kita alhamdulillah gitu syukuri Pak. Jadi ya jangan pikir ya kerja ya emang kerja cuman kalau ada peluang yang lain ya kenapa kita nggak bisa diambil gitu Pak. Oke, berarti intinya ini salah satu kesempatan yang bagus gitu kan. Baik, mungkin adik-adik juga sama ya. Ketika sama saya juga dulu lulusan SMK, ketika lulus SMK ya ekspektasi kita adalah kerja gitu. Nah, mungkin di sini juga ada adik-adik yang punya ekspektasi kerja, ternyata di sini memberikan kesempatan untuk belajar dulu. Ya, mau belajar dulu untuk kerja ya silakan gunakan kesempatan itu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Acep, Mas Riko. Luar biasa ya perjalanannya yang awalnya ya saya yakin kita juga tidak tahu akti itu seperti apa kan. Karena seperti saya yang sampaikan bahwa akti ini berdiri masih cukup muda gitu. 2015 kita berdiri ya. Mas Riko baru pertama sudah direkrut, Mas Acep juga masuk yang tadinya mau kerja malah Tuhan berbicara lain gitu kan. Yang terbaik tuh ya kamu belajar dulu gitu kan. Walaupun sebenarnya tahu kan ketika masuk Toyota itu akan mendapatkan benefit seperti apa kan. Dari salary deh. Bener kan? Ya mungkin kalau di Kerawang yang namanya ketika ditanya kamu kerja di mana Toyota. Wah, pokoknya gitu kan. Hampir seperti itu gitu kan ya. Tapi ya masuk di akti. Nah, selama di akti ini ngapain aja sih? Tadi kan udah masuk nih ke akti gitu kan. Dapat kesempatan belajar di akti. Ini di aktinya tuh ngapain aja selama TPMO? Mas Riko TPMO ya? Ya, TPMO saya. Itu ngapain aja, berapa lama, terus lebih lebih ngerasa yang sakitnya apa lebih ngerasa yang enaknya nih selama di akti itu? Proses sebetulnya. Yes, proses. Izin jawab Pak. Yes, silakan. Baik. Awal itu ketika baru masuk ya, itu ada program artikulasi selama 3 bulan. Nah di situ dimana selama 3 bulan itu kita kan dari siswa SMK se-Indonesia ya Pak. Kita punya pelajaran yang sama sebetulnya. Kayak misalnya matematika soalnya seperti ini jawabannya sama gitu. Cuma dalam proses pengerjaannya itu tidak sama gitu. Ada metode pemecahan masalah ketika dapat soal itu yang tidak seragam. Nah di matrikulasi selama 3 bulan itu kami belajar untuk menyamakan persepsi intinya. Jadi cara menghitung yang cepat itu seperti ini gitu kan. Bisa lebih ke fast tracknya. Jadi yang malah kita baru tahu ternyata ini lebih gampang dengan cara seperti ini loh gitu. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini mau daftar ke akti gitu kan, terus merasa insecure mungkin, wah saya ntar gimana ya nanti belajar di sana, jangan takut. Nanti ketika masuk sini, semua benar-benar belajar itu kita penyamaan persepsi. Gitu, tidak ada yang namanya, oh ini orang yang paling pintar ini yang lebih kurang misalnya seperti itu, tidak. Jadi ketika masuk itu samain persepsi, terus egonya disamain dulu. Yang setelah disaring teman-teman yang mungkin pola pikir udah lebih maju karena
waktu dulu mungkin di SMA kan beda-beda ya Pak ya. Yes. Ada yang fokus ke mungkin ke akademiknya, ada yang fokus ke jurusannya, sehingga ketika masuk di hal-hal tertentu dia merasa lebih rendah dan di hal yang lain dia merasa lebih tinggi gitu. Karena dalam 1000 ilmu, saya ingat dulu Pak Surasa pernah bilang, dalam 100 ilmu tidak mungkin kita kuasain semua. Yes. Tapi kita akan jadi bintang di 2 atau 3 ilmu itu gitu. Nah, itu pun sama ketika masuk di sini, saya sebagai orang otomotif ketika ada pembahasan mengenai mobil begitu material dan segala macam, saya lebih terlihat gitu. Nah, tapi teman-teman ketika ada pelajaran elektrik, saya bilang wah ini baru apa nih, kayak misalnya PLC, kayak servo gitu kan. Nah, teman-teman yang dulunya pas SMK-nya belajar tentang hal tersebut, ya mereka lebih canggih gitu. Itu awal-awal di 3 bulan pertama. Nah, setelah itu dulu asramanya masih sangat gersang Pak pas saya masuk, karena masih baru ya. Jadi Gersang itu bukan di gurun kan? Karena iya, baru kan? iya, maksudnya tidak serimbun sekarang. Sekarang itu loh teman-teman bisa lihat asramanya asri banget, adem gitu ya. Dulu itu zaman-zaman kami karena angkatan pertama kan, dulu juga belum ada kepengurusan secara de facto 1 periode begitu. Sekarang ada BEM gitu kan ya. Dulu tuh masih seminggu sekali itu ketua asrama berganti. Jadi setiap orang kan punya seni memimpin yang berbeda Pak. Yes. Itu udah pasti. Nah, ketika berganti kepemimpinan otomatis seni memimpinnya akan berbeda. Nah, ketika 1 minggu itu ganti pimpinan yang kemarin fokusnya mungkin misalkan ke hal A, tiba-tiba besok karena pimpinannya berubah fokusnya ke hal yang lain begitu. Jadi tidak ada kontinuitas di situ. Dan setelah berjalan beberapa bulan dibentuklah yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa pada saat itu untuk secara 1 periode kita bisa 1 pemahaman, 1 tujuan gitu, biar bisa lebih terorganisir secara kemahasiswaan gitu. Kalau secara akademik kan udah jelas, secara jurusan dari kampus sudah sangat luar biasa. Tetapi ketika di asrama ya begitu, kami kayak kontrol secara konsep mau kemana nih mahasiswa itu. Kita ketika di asrama kita mau ngapain, sedangkan kan Sabtu Minggu itu kita habis waktu di asrama. Ketika kita tidak produktif maka sia-sia, kita jauh dari orang tua kan. Kemudian akses juga terbatas, waktu itu kita tidak boleh bawa handphone yang berkamera. Otomatis kan kita nggak bisa internetan dong. Jadi bener-bener kayak ngerasa gimana nih caranya biar kita bisa kebuka nih gitu kan. Nah, di kampus juga bisa internetan, cuma kan kalau di Toyota ada ATSG ya Pak, jadi tidak semua website internet itu bisa dibuka gitu. Jadi dari website resmi pemerintah paling kita dapat informasinya kayak berita-berita yang ya mungkin kalau zaman sekarang ada sedikit info viral gitu kan ya. Tahun waktu saya masuk tuh saya nggak ngerti kayak gitu-gitu karena benar-benar kita di sana belum ada izin untuk pegang handphone kamera. Nah, kemudian dibentuklah Badan Eksekutif Mahasiswa dan alhamdulillah pada saat itu saya diamanahi sebagai ketua oleh teman-teman dan mulailah berjalan di asrama itu. Kita buat master plan ketika di asrama. Kalau dulu tuh saya temanya nyaman di asrama. Jadi membentuk gimana caranya ketika di asrama itu kita bukan tidak kangen rumah, tapi lebih merasa ini juga rumah kita loh, rumah kedua begitu. Karena bukan sedikit beberapa orang ketika weekend itu merasa murung, apalagi teman-teman yang dari daerahnya itu sendiri Pak. Mungkin kalau misalkan kayak dari Karawang atau daerah-daerah di Pulau Jawa yang satu daerah bisa 2-3 orang begitu kan. Yang lain kan cuma ada 1 orang, kadang dari daerah-daerah itu kan dari luar, misalnya dari Sumatera misalkan gitu ya, teman saya yang dari Aceh, dari Medan gitu kan. Kalau mereka sama-sama Sumatera itu bahasanya nggak sama Pak. Kan beda kalau kita kayak orang Jawa nih, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, atau Jogja, Semarang misalkan gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya Jawa Barat beda ya, gitu ya. Jawa Barat beda ya. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur kan sedikit sama, Sama, ya, sama. ya, ngobrol gitu kan. Dan ketika bisa ketemu itu ada kayak nostalgia ini, kayak bisa menggunakan bahasa daerah itu, ngerasa kayak
di kampung begitu. Oh, Tapi beda dengan teman-teman yang dari Makassar, yang dari Aceh. Yang Aceh ketemu Medan aja kalau ketemu pakai bahasa daerahnya masing-masing nggak nyambung karena bahasanya nggak sama. Nah, dari situlah dulu tuh di asrama ada kayak menghukum diri sendiri gitu. Kayak misalnya punishment untuk diri sendiri ketika kita berbicara menggunakan bahasa daerah. Kecuali saat nelpon atau kunjungan tamu gitu ya. Misalkan ada tamu dari orang tua atau keluarga, itu boleh pakai bahasa daerah. Jadi ketika kita menggunakan bahasa daerah langsung ambil push up 5 kali pada saat itu begitu Oke. punishmentnya. Dan alhamdulillah dengan begitu ya kesenjangan kayak istilahnya kayak hal-hal rasis atau diskriminasi itu walaupun secara tidak langsung dulu ada itu ya tidak bisa dihindari kan Pak, karena Yes. kita beda daerah kemudian masuk otomatis pasti kita lebih care ke teman-teman yang sebahasa sedaerah begitu. Dengan hal seperti itu yang ada punishment kita ambil posisi 5 kali ketika menggunakan bahasa daerah ya sedikit demi sedikit teman-teman membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun saya dari Rengas Dengklok Pak, dari Karawang Utara. Itu Karawang Utara tuh Sunda Tolan apa? Sebenarnya Karawang Campuran. Utara itu ada sebagian Sunda tapi kasar. Kemudian lebih ke utara lagi bahasanya Jawa kayak Panturaan gitu Pak. Oke. Dan kalau yang melipir-melipir Bekasi itu udah kayak Betawi ngomongnya. Jadi ketika berbicara bahasa Indonesia itu tidak selancar mungkin kayak saya sekarang begitu. Saya dulu maksudnya saya sendiri. Dan ketika di asrama itulah karena terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan ketika saya rapat BEM gitu kan dengan teman-teman pengurus dengan para menteri di badan eksekutif karena harus menggunakan bahasa Indonesia ketika kita jadi senat jadi ketua kamar atau berbicara di depan presentasi di asrama pun ketika kita berbicara itu karena terbiasa menggunakan Indonesia dibiasakan lama-lama jadi biasa gitu. Jadinya logat-logat yang dulu mungkin ketika berbicara bahasa Indonesia itu jadi istilahnya canggung jadi biasa begitu. Oke. Terus selain itu juga kita ada ke Sabtu Minggu itu selain di kampus Senin sampai Jumat ini kita udah jelas lah belajar itu akademik gitu ya. Kemudian kita juga belajar jurusan mengenai teknik gitu. Di asrama itu lebih kita Sabtu Minggu itu ada seperti UKM, kita ada tim futsal, ada tim voli, kemudian juga kita ada menanam begitu, ada olahraga bersama, ada fitness bersama gitu-gitu. Itu yang ya membuat ya kalau bisa dilihat nanti teman-teman yang kalau di akti itu akan badannya akan lebih bagus gitu ketika masuk akti. Ya saya sekarang udah agak melar ketika sudah 5 tahun keluar dari kampus gitu kan ya, intensitas kerja kadang Sabtu Minggu juga liburnya 1 minggu dapat sekali, kadang sehari itu libur itu benar-benar pengen istirahat gitu ya, atau ngabisin waktu bareng sama orang rumah gitu. Jadi ya intensitas olahraganya udah pasti beda banget sama dulu ketika masih mahasiswa begitu. Jadi intinya punya kenangan yang unik ya. Ya, Kita luar bisa menyatukan dari berbagai karakter, dari berbagai pola pikir yang awalnya berbeda-beda, dengan tadi di asrama punya satu komitmen Ya, untuk komitmen untuk maju bersama ya, dibuatlah seperti itu gitu ya. Ya mungkin Mas Acep ya, Mas Akang Acep, selama di akti ini, selama masuk nih ya kan, tentu ada tadi kan kalau udah angkatan kedua udah punya program dong, udah tahu ketika masuk asrama yang boleh dilakukan ini, yang nggak boleh ini. Nah, cuman ada nggak kenangan yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupakan gitu? Mungkin dari di asrama ataupun di akti, ada nggak sih kira-kira? Ya, Pak, untuk di asrama ya, pertama mungkin nggak jauh sama tadi yang diceritain sama Riko ya. Mungkin kenangan yang pernah dituin sama teman-teman seangkatan itu yang namanya ada jiwa korsa ya Pak. Dimana itu setiap dari kita misalkan ada yang sakit ataupun dalam dari sedih ataupun ada kekurangan apa, kita harus sama-sama membantu ya Pak. Jadi saling
mendorong gitu, Saling membantu lah, support gitu ya. support gitu sama-sama. Jadi emang harus kita bangun bersama gitu, jangan sampai jangan sampai ada yang ditinggal gitu Pak, satu sama lain. Di situ yang harus emang ada yang ditanamkan di Akti ya Pak ya. Yes. Ada jiwa korsa, terus ada juga itunya tanggap, tangkas, tangguh ya. Di situ mungkin Pak ada asrama. Terus kalau dari saat belajar di sini gimana? Kalau saat belajar mungkin ya emang banyak ilmu yang didapat ya dari setiap matrikulasi atau dari setiap dojo-dojo yang diajarkan dari tiap-tiap instruktur. Itu ya jelasnya ya lebih ke industri. Jadi kita sebelum terjun ke lapangan itu dikasih wawasan ilmu yang lebih luas lagi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai mesin-mesin yang ada khususnya sih di Toyota ya Pak. Jadi emang kita dulu kan cuman ada satu jurusan ya TPMO. Jadi emang khusus buat maintenance ya. Jadi maintenance mesin. Jadi di dalamnya itu banyak lagi yang harus dipelajari dari sistem TPMO itu Pak. Dari belajar rangkaian lah sampai program, terus kayak sirkuit diagram, pemahaman itu mungkin saya orang awam jadi emang harus benar-benar memahaminya tuh dari nol ya Pak. Jadi ya step by step yaitu tadi yang namanya jiwa korsa di sini juga diterapin. Jadi belajar pun kita kalau nggak ngerti sama instruktur ya jangan dulu dilanjut. Jadi sama-sama harus seimbang. Jadi diajarinnya itu kalau udah satu ngerti, misalkan ada yang udah paham nih, di belakangnya masih yang belum bisa. Jadi yang udah paham tuh harus bisa ngajarin, seimbang lah. Dari satu angkatan itu jaring sampai ada yang ketinggalan. Itu dari tahap belajar sama aja diterapin namanya jiwa korsa itu di Akti sama Pak. Memang itu dibentuk atau gimana ya jiwa korsa itu kan kalau yang selama ini di akademi itu kan bukan belum ya, mungkin ada sebagian lah yang seperti itu. Apakah saat masuk ke sini dibentuk dulu sehingga hal itu menjadi satu kebutuhan atau satu kebiasaan, atau memang komitmen dari kita komitmen secara pribadi aja gitu? Itu maksudnya. Ataukah ada pelatihan dulu gitu kan untuk bisa seirama ya, masing-masing punya jiwa kosra gitu, atau memang seperti tadi jadi inisiatif sendiri? Mungkin Kang Riko. Oke, izin Pak. Ya betul, ketika kita masuk berarti kan kita punya ego masing-masing berbeda. Setiap daerah kan punya sikap emosional yang berbeda Pak, gitu kan. Ada yang ngomongnya lemah lembut kayak misalnya teman-teman yang dari Solo, dari Jogja begitu. Ada yang nadanya agak tinggi kayak teman-teman dari Sumatera atau dari Pantura begitu. Nah kita mungkin saya luruskan dulu ya. Ini dalam konteksnya nada ya, bukan nada ya. Takutnya kan ini online nih, khawatirnya kan orang salah persepsi terus terasa terdiskriminasi. Ini nadanya ya, mungkin saya juga agak kenceng nih nadanya. Padahal memang kebiasaannya seperti ketika ini. Kita gitu. ngobrol gitu ya, padahal sikapnya biasa aja, tapi teman-teman yang nggak tahu itu merasa sakit hati gitu karena wah nadanya tinggi banget, padahal biasa aja begitu. Nah pada waktu itu kita ada pelatihan Pak di Sangga Buana, kurang lebih waktu itu 4 atau 1 minggu begitu di sana. Kita dilatih mental dan fisik pada saat itu. Jadi di sana itu kita belajar betul-betul di mana kita menghargai air. Pernah pas ketika datang itu turun dari bus itu langsung lari. Saya kaget sebetulnya. Mungkin teman-teman yang dulu pas SMK-nya belum ikut seperti kayak pramuka misalkan seperti itu, atau pencinta alam, itu agak kaget juga gitu kan. Nah kalau karena saya yang dulunya pramuka pun ketika datang ke situ itu nggak ada pembukaan dulu, nggak ada pemanasan dulu gitu. Turun langsung kita suruh lari gitu kan. Sudah ada instruktur dari TNI yang di sana yang berjaga begitu. Kita langsung berkegiatan dengan tas yang kita bawa gitu kan, keperluan untuk kurang lebih 1 pekan kita di sana.
itu sampai kita merasa haus sekali gitu. Ya pengalaman yang luar biasa di sana itu kita izin ke toilet itu untuk minum pada saat itu. Karena memang kan airnya kalau di gunung kan airnya asri gitu ya. Beda kalau mungkin toilet dalam tanda kutip di tempat-tempat lain kan dari pam atau air keran begitu. Kalau di sana kan airnya ngalir langsung dari gunung gitu. Jadi ketika kita wudhu ada kita curi start untuk bisa minum di situ. Jadi benar-benar ngerasa menghargai air begitu. Di sana juga belajar untuk ya tadi Kang Acep bilang untuk korsa ketika ada teman-teman kita yang sakit atau yang fisiknya mulai melemah itu kita tidak bisa meninggalkan begitu aja gitu. Dan yang kita ngerasa lemah pun kita tetap harus bisa berjuang demi teman-teman kita yang lain. Kayak misalnya makan dikasih waktu sekian waktu gitu ya, durasi tertentu yang cukup singkat waktu itu, hitungan detik gitu kan. Itu harus semuanya bisa habis semua. Gitu, tidak ada yang tertinggal, nggak ada yang lebih yang temennya kadang kita juga temennya yang makannya agak lama gitu ya, mungkin kayak teman-teman yang perempuan begitu atau yang biasa makannya santai gitu kan. Harus ada lagi yang makannya cepat. Itu kita saling bantu kadang secara sebetulnya tidak boleh makan dibantu kan ya. Karena harus kelar semua. Kalau misalnya ada yang tertinggal nanti dapat punishment, gimana caranya biar dapat selamat semua? Itu kita bantu kadang-kadang begitu. Terus ketika ada yang melakukan kesalahan supaya merasa semua juga ikut bersalah, waktu itu satu orang salah semua dihukum begitu. Dan ketika kadang kita di sana di Sanggabau itu dibentuk benar-benar kayak saling memiliki gitu. Rasa saling memiliki di sana dipacu keluar sehingga kita merasa ini keluarga saya loh, ini keluarga kita tuh berkeluarga gitu. Kita bukan lagi orang mana-mana. Jadi ketika sudah masuk Toyota Indonesia semua namanya nggak ada lagi namanya ini dari Jawa Barat, ini dari Sumatera, ini dari Sulawesi, ini dari Timur, tuh nggak ada lagi. Ketika masuk ke Toyota Indonesia ya semuanya kita Indonesia begitu. Oke. Tadi yang menarik ketika namanya jiwa korsa kan kalau tadi ya. Kalau ada ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan konyol ya. Ya. Makan lambat, terus kita bantu. Itu kasihan dong, yang biasanya makannya kenyang karena dibantu kita makan malah jadi. Pada saat itu udah kita nggak mikirin makan banyak, makan kenyang, makan nggak kenyang pada saat itu. Gitu. Makan selesai. Yang penting makan selesai pada saat itu di sana. Dan kebiasaan itu sampai ke bawah ke asrama gitu. Kita jadi bener-bener kalau makan itu di waktu. Mungkin sampai hari ini juga di asrama kita ada bel, kita ting makan, ada caretaker yang jaga kan ketika sehat itu. Ketika selesai makan ya selesai semua begitu. Jadi tidak ada yang makan duluan. Kalau belum ada instruksi untuk makan dimulai, nggak ada yang mulai. Begitupun ketika selesai, dan alhamdulillah teman-teman akti yang saya lihat sampai hari ini ketika makan bisa lebih menjaga begitu. Kita juga diajarkan mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Karena ambil makanan itu adalah ke tanggung jawab kita. Jadi singkat dulu itu Pak Surasa, salah satu pengurus di sini di Akti, dan beberapa instruktur juga pernah berbicara bahwa makanan yang kita ambil adalah tanggung jawab kita. Jadi orang bisa lihat ketika makanan tidak habis berarti dia tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri, padahal itu yang diambil sendiri gitu. Begitu, makanya dulu sebelum Covid kan kita makan di plan masih prasmanan tuh ya. Yes. Kita ambil ya sesuai apa yang kita bisa makan begitu. Karena semua orang nggak sama. Oh saya nggak suka ini, nggak bisa makan ini begitu. Begitupun, nah kebiasaan tersebut dibentuk ketika awal pelatihan tadi sebelum masuk reguler selama 1 tahun pembelajaran akademik begitu. Jadi memang 3 bulan pertama. Iya, di awal berarti memang udah dibentuk untuk karakter dulu ya. Karakter dulu. Baru setelah itu kesiapan dalam menghadapi pendidikan gitu ya. Ya. Oke. Ini yang menarik sebenarnya saya coba mencari tahu ya, sampai saat ini masih belum terjawab, masih membingungkan gitu kan. Akti ini kan di bawah naungannya Toyota ya, perusahaan mobil mungkin terbesar di global
Ya sampai kalau nggak salah beberapa bulan itu masih market leader kita ya, Toyota itu masih tertinggi penjualannya. Cuman gini, Akti ini kan dibentuk sama Toyota, terus tadi pendidikannya juga lumayan padat, ada dojo. Mungkin dojo itu workshop ya. Kalau teman-teman, dojo itu apa sih sebenarnya? Workshop ya gitu. Apakah dalam pembelajarannya ini Toyota Akti ini menyiapkan mahasiswanya itu sesuai dengan teknologi-teknologi yang mungkin itu future atau mungkin yang sudah sesuai dengan di tempat kerja atau di temin itu sendiri. Mungkin Kang Acep bisa jawab, Kang. Kalau dari segi kemahasiswaan ya Pak, kayaknya untuk itu sama ya, jadi nggak dibeda-bedain gitu Pak. Jadi secara ilmu juga kita dapat ya sama rata gitu, nggak dikhususin di begini gitu Pak. Oke. Jadi nggak inilah sesuai ini aja, kayak dojo kan ada masing-masingnya, Mas, ada kayak menuju kuri, finishing, terus ada servo, ini kan semua rata, jadi dapat lah ilmu yang di dojo semua. Oke. Tapi secara alat itu sudah gimana? Secara fasilitas nih, fasilitas tuh udah bisa menjawab kebutuhan industri belum selama pelatihan atau selama belajar di Akti ini? Kalau saya sih merasa sudah ya, kalau orang awam jadi mungkin dulu kan belum tahu terjun langsung, jadi mungkin dulu menurut saya sih udah lengkap lah. Udah secara lengkap ya? simulasi kayak buat basically lah, untuk secara basic udah dapat lah, dari secara belajar untuk proses kita praktek pun udah dapat lah secara basicnya Pak. Sebelum kita terjun ke dunia kerja yang nyatanya gitu Pak. Karena kan kita paham ya bahwa mesin-mesin industri, apalagi sekarang di maintenance kan, ya maintenance kan? Kalau saya sih bukan Pak. Di apa? Kang Acep ini di engineering service. Oh, engineering. Kalau saya di maintenance. Maintenance kan kita paham. Nggak ada yang specifically untuk mempelajari troubleshooting yang ada di maintenance. Ya. Entah itu di akademis, maksudnya tingkat university pun masih sedikit kampus-kampus yang menyediakan itu. Ya, karena mungkin pengalaman dulu juga ya di kampus itu pembelajarannya seperti lebih banyak teori lah gitu kan. Nah, apalagi di SMK, betul nggak? Iya. But mungkin dibilang zero, iya. Ya kalau mungkin dari SMK terus masuk ke dunia kerja jadi maintenance gitu ya. Iya. Ya di jurusan tertentu mungkin benar-benar zero gitu. Jadi mungkin teman-teman yang dari listrik mungkin agak paham sedikit mengenai PLC misalnya gitu. Tapi ketika izin Iya sih. ya, Pak? Feel free aja. Di Akti itu kalau di secara maintenance itu maintenance level 3 Pak. Jadi dasar. Yes. Dasar pengetahuan bagi saya yang benar-benar awam dari otomotif gitu kan ya mungkin dulu basicnya perbaiki mesin mobil gitu ya supaya mobil mogok bisa jalan. Sekarang perbaiki mesin yang stop karena problem bisa running. Itu walaupun sama-sama judulnya perbaikan tapi konsepnya berbeda begitu, karena secara fungsi dan operasional juga kan berbeda. Nah di sini tuh belajar kalau untuk maintenance di FTPMO saya rasa sudah masuk untuk kategori dasar gitu, pengetahuan dasar. Tapi memang ketika di lapangan kita harus benar-benar bisa mengimplementasi, mengembangkan ilmu yang sudah dapat di sini begitu. Dan kalau misalnya dari sininya kitanya benar-benar kepacu gitu ya, kepacu. Saya rasa sih kepacu sih dulu pas ketika saya masuk sini juga, karena teman-teman luar biasa semua kan seangkatan, jadi ngerasa kalau kita tidak bisa membuat terbaik untuk minimal diri kita sendiri, kita akan tertinggal begitu. Kalau kita biasa-biasa aja itu nggak ada, kita disiplin ikut rule itu belum ada namanya plus untuk diri kita misalnya begitu. Kalau kita ikut rule kemudian sesuai dengan yang instruksinya, kemudian mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan, diinstruksikan gitu, itu tuh belum plus, itu masih biasa aja begitu. Ketika kita bisa berbuat lebih, bisa belajar misalnya belajarnya
karena tim ya dulu saya excited sih belajar di sini di sekolah. Kan dojo itu kalau di SMK tuh bengkel ya. Yes. Teman-teman yang masih bingung dojo workshop tuh apa ya? Itu tuh kayak bengkel jurusan begitu teman-teman. Jadi kita belajar tentang pengetahuan jurusan di kelas-kelas gitu. Cuma kalau bedanya dulu mungkin kalau misalnya di SMK kita lebih spesifik satu jurusan begitu. Kalau di sini karena perawatan mesin untuk TPMO nanti mungkin belajarnya bisa beberapa materi begitu. Dan dasar-dasar karena waktunya 1 tahun itu bagi saya sih padat sekali itu Pak. Saya excited sih ketika masuk di satu dojo itu cuma satu kelas itu cuma 8 orang begitu. Biasa dulu pas STM satu kelas itu satu rombel 30-an orang gitu ya. Dengan mesin juga terbatas, satu mesin berlima dan kadang berempat begitu. Di sini satu mesin kita sendiri gitu. Belajar satu ada 4 mesin buat 8 orang. Ketika kita praktek satu orang jadi tim kiper. Dan itu yang luar biasanya ada tim kiper. Jadi ketika kita salah atau melakukan hal yang menuju salah itu ada yang memperingatkan begitu. Jadi hal-hal bahaya, kecelakaan itu bisa diminimalisir begitu. Jadi kita merasa lebih aman ketika belajar. Bagi saya yang awam, wah ini servo gimana ya saat takut nanti kebakar gitu ya atau jadi ledakan atau gimana. Dan karena tim kiper itu jadi kita ngerasa lebih aman aja buat kita bisa praktek walaupun secara instruksi itu sudah baik banget gitu, udah baik sekali, sudah sesuai dengan safety-nya sudah memenuhi begitu. Tapi kan ketika namanya orang baru, kita megang barang baru, kekhawatiran itu pasti ada begitu. Yes, betul. Dari pengalaman saya, basic dari sini kepake banget di sana. Cuma kalau misalnya kitanya tidak bisa mengembangkan ya kita juga akan tertinggal gitu. Jadi pacu kepekaan untuk bisa ingin tahu, ingin belajar itu harus terus-menerus begitu. Oke, berarti intinya walaupun di akti ini yang dipelajari basic tetapi sudah spesifik di bidang manufaktur ya. Ya karena dari dulu itu selalu akti itu yang digemburkan link and match. Jadi kita ketika belajar itu gimana caranya bisa sesuai dengan apa yang kita dibutuhkan di lapangan begitu. Oke. Ada tadi kemarin saya tanya-tanya juga sama teman-teman di akti ini mahasiswanya punya prestasi nggak sih gitu kan? Nah ini yang saya mau tanya tadi kan perjalanan masuk di akti seperti apa, terus pembelajaran di akti seperti apa. Nah mungkin saya akan nanya ke Mas Riko dulu deh, ya kan? Ada nggak entah itu dari pengalaman pribadi ataupun dari temennya sendiri seangkatan itu, gitu kan? Prestasi yang secara akademis maupun non akademis yang udah dicapai gitu. Prestasi Kan saya di lapangan selama bekerja lebih ke prestasi grup. Di TOT itu ada namanya Quality Control Circle, QCC. Atau mungkin kalau di pemerintah namanya gugus kembali mutu begitu ya. Jadi pemecahan masalah ketika ada problem dari pecahkan secara grup. Nah, anak-anak aktif karena terbiasa dengan presentasi, kemudian kita juga belajar QCC ketika di akti, ketika terjun di lapangan tinggal running begitu Pak. Tinggal mengasah kemampuan dan banyak sharing sama senior di sana. Alhamdulillah saya ikut tim QCC begitu. Itu ya masih di tingkat divisi. Itu pernah juara grup kami di maintenance. Kemudian yang lain-lain juga teman-teman banyak, yang lainnya ada yang skill contest kayak Kang Acep ini juga dia skill contest waktu itu sampai Jepang ya Cep ya. Mungkin Acep bisa cerita tuh gimana bisa. Boleh dong nanti cerita ya. Begitu. Mungkin yang pertama yang orang akan berpikir ke Jepang itu suasana Jepang gimana gitu. Ya kan? Ya karena kan yang selama ini kita bayangkan Jepang itu wow sekali gitu ya. Oke. Ya mungkin coba dari saya di 2019 pernah ikut QCC juga. Tapi sebagai fasilitatornya. Oh iya. Ya.
ya sering apa namanya, ya memang QCC ini di tempat kita ini sebagai apa proses dalam TPM ya, total apa TQM, total quality management ya, itu menjadi satu dasar yang harus diterapkan di dalam satu industri. Makanya kalau ngomongin QCC itu stepnya banyak, terus cara pengerjaannya juga unik gitu kan, karena kan ya memang harus dikerjakan secara tim kalau QCC Iya, itu ya, betul. nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau sendiri-sendiri kan lain konsepnya gitu kan. Oke, mungkin ke Kang Acep nih, Kang. Katanya tadi pernah ikut apa tadi, skill contest ya? Skill contest ya. Skill skill contest. contest. Kok bisa sih? Ya, itu pertanyaan yang pertama itu, kok bisa sih gitu. Gimana nih ceritanya? Oke Pak, mungkin saya ceritain dari awal ya Pak, untuk perjalanan menuju skill contest. Ah, Emang setelah lulus dari Akti kan langsung terjun ke lapangan ya tahun 2017. Itu memang saya beda ya. Jadi yang harusnya ke maintenance, kemudian saya terjunnya berbanding ya, malah ke engineering Kaizeng. Jadi itu memang basicnya bukan jadi TPMO, jadi ke basic mesin. Jadi ke mesin perkakas lah, yes. machinery kayak gitu Pak, mesin bubut khususnya tuh. Di situ pertama kali ikut skill contest ya seleksi ya, tahap internal. Tahap internal itu kemarin dulu itu ada sekitar 4 orang yang ikut seleksi untuk skill contest. Kemudian sebelumnya skill contest itu saya bagian machining shop ya Pak, machining shop di engine. Terus Di engine mana nih? Sunter Plan 3? Plan 3. Plan 3. Plan 3. Oke. Mewakili Plan 3. Terus seleksi 4 orang, di situ tahap seleksi juga banyak yang ikut kan, tahapnya juga panjang juga. Mungkin singkat cerita ya, alhamdulillah saya yang mewakilin Plan 3. Di situ Plan 3 mau diwakilin sama saya untuk tim member ya, tim member untuk selanjutnya tahap seleksi dengan pihak Sunter Plan 1, Sunter 1 itu samakan engine Plan 1. Terus di situ seleksinya juga lumayan panjang juga. Saya di seleksi di situ lawannya untuk cukup berat juga Pak, sama tim leadernya yang maju. Jadi saya history buat seleksi lumayan panjang. Jadi ya di tahun 2018 alhamdulillah saya mewakili Temin untuk menuju APGPC Thailand pertama itu Pak. Jadi di tahun 2018 saya berangkat ke Thailand setelah saya awal masuk di tahun 2017. Jadi mewakilin Temin di 2018 berangkat ke Thailand. Di sana lawannya itu Asia Pasifik, itu meliputi India, Thailand, Filipina, sama Vietnam juga ada. Ya se-Asia lah Pak. Jadi di sana ada Toyota semua, Toyota Alliance Asia Pasifik. Di tahun 2018 saya meraih penghargaan medali silver Pak, yang pertama kali itu Pak, alhamdulillah untuk Toyota Indonesia. Terus di tahun berikutnya kan untuk skill contest ini rutin ya, setiap tahun itu dilaksanakan di Toyota ya. Setiap tahun itu ada skill contest. Jadi untuk tahun 2019 pihak Temin itu yang maju buat skill contest yang tahun sebelumnya mendapat medali silver ya langsung maju, jadi nggak ada seleksi lagi. Di situ emang peluang saya tuh untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya di tahun sebelumnya. Di situ saya maju lagi tuh, dipercaya sama manajemen untuk berlatih terus untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Di tahun 2019 saya berangkat lagi ke Thailand di APGPC dan alhamdulillah hasilnya juga tidak mengecewakan Temin. Saya mendapat gold medal di APGPC Thailand. Oke. Kemudian di tahun 2000 yang sama karena udah mendapatkan gold medal di Thailand, itu langsung otomatis berangkat ke Jepang. Nah, untuk berangkat ke Jepang itu benar-benar wah banget, pengalaman yang sangat
yang orang mungkin yang bisa berangkat yang ke Jepang mungkin ya harus inilah berapa tahun, mungkin saya baru berapa tahun bulan itu udah berangkat ke Jepang. Itu pengalaman yang sangat berharga Pak. Jadi yang saya alamin di situ ya merasa bangga juga bisa mewakilin temen, bahagialah. Jadi ini juga tanggung jawab saya, jadi semangat terus untuk bisa membuktikan bahwa saya itu bukan lagi apa ya memikirkan foya-foya atau buat inilah jalan-jalan, bukan. Jadi ini tanggung jawab loh, membawa nama Indonesia, khususnya ada juga membawa nama alma mater akademi Pak. Jadi ya saya juga bisa ini jangan jadi pemacu semangat saya juga, membawa akademi terus Toyota juga Indonesia lah. Jadi ya di situ pemacu semangat saya. Terus saya di situ nyampe di Jepang tuh bertanding sekitar banyak juga di sana Toyota global ya, ada dari Amerika, Brazil, terus Eropa, Asia juga banyak. Jadi ada total ada 16 peserta di sana. Dan hasilnya juga alhamdulillah tidak mengecewakan. Saya dapat gold medal di TMC Jepang, Pak. Oke. Itu di tandingnya di mana? Di Homi? Di Homi. Di Homi. Di Homi. Oke. Mungkin gini pertanyaannya ya. Apakah saat tadi kan sebenarnya Kang Acap itu masuk ke Akti itu jurusannya istilahnya pilihan yang berbeda. Ya betul, beda Pak. Betul kan? Iya. Kerja di Temin dengan jurusan yang berbeda. Betul kan? Betul. Nah, terus pas saat bekerja ternyata ada kayaknya kalau dibilang hoki juga. Iya. Iya kan? Benar nggak? Kalau dibilang hoki juga iya gitu kan. Cuman kan nggak semata-mata hoki. Ya kan pasti udah istilahnya memang program-program di salah satunya di Akti, di Temin itu kan tadi yang bilang ya, link and match gitu kan. Menjawab kebutuhan yang ada di industri. Inilah Akti gitu kan. Nah, cuman nggak sadar aja kali pas sebenarnya Akti itu udah mempersiapkan mahasiswanya untuk siap di segala medan, entah itu di segi kompetisi, di segi pekerjaan ataupun di segi yang lainnya gitu ya. Luar biasa sekali berarti ya. Mantap lah. Nah, itu pengalaman yang benar-benar emang luar biasa Pak. Menurut saya tuh pertama kali ya bisa berangkat ke luar tapi ya tanpa biaya kita sendiri ya. Iya betul. Tapi di KCC juga sebenarnya sama kalau nggak salah tuh. Sama kalau sampai tembus ke sana sebetulnya. Iya. Karena sekarang karena pandemi aja. Karena pandemi ya memang aktivitas KCC untuk hal itu di hold dulu gitu. Iya kan posisi kan kita berkerumun. Yes, ya kan? Betul. Pengerjaannya berkerumun, kan ketika pandemi ini kan kita nggak berkerumun. Jadi agak tersendat sih. Yes. Menarik juga ya. Kapan-kapan saya mau ke produksi lah biar ikut QCC gitu kan, ikut skill contest. Oke. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab sama adik-adik yang ada di room ini, tapi sebelum saya tanya jawab ada satu hal yang mau saya tanyakan kedua-duanya. Simple tapi ya usahakan sih jujur ya. Apakah sekarang udah jadi bapak-bapak ya? Udah jadi bapak-bapak belum? Belum ya. Ya sebentar lagi ya. Ya sebentar lagi ya mudah-mudahan ya. Maksudnya apakah akang-akang ini sudah sesuai ekspektasi ketika masuk di Temin dari segi finansial, dari segi karir? Apalagi Mas Acap tadi kan arahnya yang mau lurus dibelok-belokin dulu gitu kan. Silakan Kang Riko. Ya dari finansial lah luar biasa. Alhamdulillah ya cukup Lebih dari yang saya bayangkan sebetulnya. Alhamdulillah gitu. Berarti. Secara karir juga saya bisa mengembangkan diri gitu ya. Yes. Udah jelas dari wawasan lebih luas dibandingkan misalkan saya tidak masuk waktu itu, tidak daftar ke sini gitu. Karena ketika seleksi awal itu dari sekolah saya dapat beberapa pilihan opsi beasiswa yang pada saat itu saya ikutin seleksi, dan ketika saya pilih Toyota
ternyata lebih dari ekspektasi yang saya bayangkan gitu. Dapatnya plus begitu barangkali. Plus gitu. 3 plus ya wah, lumayan deh. Oke. Dari Kang Acep gimana? Ya sama sih kayak Ariko, jadi nggak jauh beda juga. Kalau secara finansial sama, alhamdulillah lah. Ya inilah plus. Secara dari kami kan yang masuk Toyota Academy itu basically ternyata dari orang-orang yang menengah ke bawah begitu. Jadi ketika kita kerja kemudian dapat salary yang biasa kita ternyata besar sekali begitu. Gak usah disebut angka ya, gak usah, itu bahaya. Bisa alhamdulillah karena kami dari akti dulu dikasih pemahaman cara mengatur finansial kayak dulu misalkan dari Pak Mursid begitu, cara mengatur uang seperti ini loh gitu-gitu. Alhamdulillah tidak tidak langsung habis begitu saja ketika dapat salary, bisa lebih terarah. Dan itu juga salah satu nilai plus yang menurut saya mungkin tidak semua perguruan tinggi gitu ya yang mengajarkan sampai ke sedetail itu begitu untuk kehidupan kita di masa depan begitu. Oke, baik, mungkin kita coba buka dulu ya sesi tanya jawab. Tadi ada yang udah raise hand, yang mau bertanya langsung silakan, mau chat juga silakan. Ada yang di chat. Wes, ini nih. Ini adalah pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh para job seeker, para pencari kerja. Oke kan? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Tri Umam, asal sekolah SMK Negeri Cikampek. Izin bertanya, ketika setelah lulus pendidikan akti, bagaimana proses untuk masuk Temin? Apakah kontrak terlebih dahulu atau mungkin proses setelah lulus pendidikan aktinya mungkin dijawab sama akang-akang ini. Tapi kalau pertanyaan kedua, apakah kontrak terlebih dahulu, akan saya jawab bahwa Temin taat terhadap aturan pemerintah, di mana di situ ada undang-undang yang menyatakan untuk karyawan bukan diwajibkan ya, tapi tertulis bisa kontrak terlebih dahulu gitu ya, seperti itu ya. Mungkin yang nomor pertamanya, ketika setelah lulus pendidikan aktif bagaimana proses untuk masuk Teminnya? Apakah mungkin diseleksi lagi atau gimana, atau cuma dicomot lu ikut gua yuk di bagian ini atau gimana? Silakan. Oke, izin ya mungkin Acep bisa nambahin. Ya walaupun kami dari sekolah yang didirikan oleh Toyota begitu, ketika mau kerja itu, ketika lulus itu tidak serta-merta langsung penempatan, tidak begitu. Kita masih diberikan pilihan untuk bekerja di Toyota Group begitu. Nah, ketika kita memilih Toyota juga rule-nya sama seperti karyawan baru. Kita ada seleksi dulu. Ada seleksi kayak fisik juga begitu. Nanti kita juga ada ke PHI dulu begitu, diasramakan. Tapi karena semua materi seleksinya sudah kita dapatkan ketika kita di kampus, di akti. Jadi ketika seleksi ya kita bisa berjalan dengan begitu smoothnya gitu, begitu lancarnya begitu. Dan itu jadi tidak serta-merta balik ke begitu. Ada seleksi lagi karena seleksinya sudah kita dapatkan cara menjawabnya, cara mengerjakannya, cara pencapaian nilainya. Jadi ketika kita seleksi, ya alhamdulillah sampai saat ini lulus kita bisa langsung kerja di Toyota begitu. Intinya Toyota juga punya regulasi tersendiri untuk merekrut karyawannya gitu kan. Betul. Nah, apalagi Toyota ini kan perusahaan besar, pasti dia akan lebih taat terhadap aturan. Seperti itu. Mungkin dari Kang Acep juga gimana? Apakah sama atau emang tadi dijorokin gitu? Ya nggak jauh beda juga Pak, kalau udah lulus dari pendidikan akti ya sama, nggak beda sama karyawan lain. Pertama ya kita juga diarahin dulu untuk ada namanya induksi ya Pak ya. Ya, Induksi. Okay. Jadi ya sama lah,
Enggak Prosesnya juga kurang juga. lebih sama. Cuman ya itu jadi nggak terlalu susah lah, udah ada arahan Oke. dari pihak HRD, jadi udah nggak usah diituin lagi. Sama ada medical check up juga, ada Medical check up tes ada. fisik juga gitu. Kita ada lari juga sama gitu. Karena gue udah biasa lari setiap minggu kan di asrama gitu, apalagi dulu terus setiap sore dulu lari Pak, dulu kalau masih zaman saya gitu kan. Pak sore itu lari dulu beberapa keliling baru pulang begitu. Dan Sabtu Minggu itu pagi-pagi diawali dengan kita lari itu keliling Galumas begitu. Jadi lari udah biasa. Mungkin Oke. bedanya begitu sama teman-teman yang baru masuk seleksi ke Toyota sama yang dari akademi dulu. Kita bedanya kita sudah lebih siap begitu. Oke, intinya kalau bahasa nggak bahasa kasar ya. Kalau bahasa kita itu kita udah punya clue. Ya, udah ada Ya. clue-nya. Udah punya clue untuk masuk Toyota itu seperti ini, ya kita pelajarin lebih awal sebenarnya gitu. Betul. Oke, mungkin yang di bawah kita scroll ke bawah pertanyaannya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktaviani dari SMK 1 Sukabumi. Izin bertanya Kak, menurut Kakak tes masuk ke akti paling susah di bagian apa Kak? Dan seperti apa bentuk tesnya sendiri? Terima kasih. Ayo, yang paling susah. Kalkulus kali ya? Ada nggak sih? Nggak ada. Kalau seleksi betul setiap tahun itu kurang lebih ada perbedaan, Pak. Jadi tidak selalu sama. Oke. Gitu kan. Mungkin nanti Acep juga ada seleksi yang tidak sama dengan saya begitu. Mungkin yang terbaru pun belum tentu sama dengan dulu saya masuk. Tapi kalau ditanya paling susah apa ya, saya dulu paling susah ya akademik gitu, yang dari fisika tadi itu. Oke, fisika. Fisika, matematika sama bahasa Inggris di awal itu karena STM itu banyaknya kita belajar lebih ke favoritnya karena jurusan ya. Apalagi dulu saya pas STM itu pas SMK itu anak organisasi, jadi kadang ujian ulangan akademik aja saya kadang susulan atau lebih awal karena saya harus ada acara ngewakilin sekolah keluar begitu, menginap dan segala macam gitu. Dan yang paling pelik itu selain akademik, interview itu walaupun gimana ya, kita tanya jawab gitu ya, tapi nggak cuma ngomong sebetulnya. Yang kita jawab akan jadi pertanyaan selanjutnya begitu. Ketika kita salah jawab, maka kedepannya kita juga akan menyusahkan diri sendiri sebetulnya begitu. Jadi tipsnya mungkin di akademik bisa diulang lagi tuh pelajaran-pelajaran dasar matematika, fisika begitu, bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya tahun ini juga masih ada akademik ya, ujiannya mungkin secara online gitu. Kemudian di interviewnya ya jawab aja secara jujur aja apa adanya sesuai teman-teman ketika SMK itu ngapain begitu. Kemudian ceritakan ya sesungguhnya keluarganya seperti apa, di rumah seperti apa begitu. Dan tetap di headline poin-poin yang menjadi kebanggaan teman-teman begitu. Gitu. Jadi jangan sekali-kali membohong ketika interview karena itu akan jadi jebakan untuk diri sendiri. Yes, betul Gitu sih. sekali. Tapi kalau udah QCC sebenarnya kalau di interview lagi lebih smooth ya. Ya, gitu lagi. Ya kan? Jago ya. Karena tahu setiap pertanyaannya terus jawabannya tuh udah dirancang gitu. Iya. Before, after penanggulangan, gitu. Sudah ada klausulnya ketika ditanya ini yang harus kita jawab, ini yang harus kita siapkan evidence-nya. Yes, betul. Dari Kang Aceh apa tuh yang paling susah? Matematika kali, Pitagoras ya? Desimal. Mungkin nambahin ya dikit, sama aja sama Riko. Jadi dari akademi mungkin matematika, fisika itu buat teman-teman jangan sampai lupa kayak rumus-rumus kayak gitu Pak. Itu sama basic banget. Jadi sama dari tes masuk akti itu ada juga itu kayak rumus-rumus kayak gitu buat kita bahan juga buat kita tahu gimana sih, jangan sampai lupa kalau udah nih. Jadi itu basic bener, itu ada di tes semua, mungkin ada dari tes yang akademi itu Pak, teman-teman semua. Terus untuk interview saya pengalaman yang baru masuk aktif kemarin tuh ada sama tes
speak English ya Pak. Itu mungkin susah ya. Dari Oh, baru saya ya. belum ada. Oke. Saya ada. belum Jadi di situ perkenalan cuman pakai speak English gitu. Jadi mungkin singkat tapi kan saya baru jadi kaku jadi ya gimana Pak? Gimana gugup-gugup. Karena Itu kita speak nggak English. terbiasa sarapan dengan roti dan keju ya. Kayak gitu Pak. Roti dan kayak gitu saya inget dulu waktu pas awal masuk asrama. Oh gitu. Dulu tuh awal-awal kan kita angkatan pertama ya, bisa dibilang semua ada percobaan-percobaan. Oke. Kita awal-awal tuh pernah kita sarapan itu susu roti gitu ya, terus salad begitu. Dan coba tahan beberapa hari karena dulu itu setiap seminggu sekali kalau nggak salah itu ada evaluasi mengenai makanan dan seperti apa begitu kan, kecocokan lidah. Karena memang dasar kita orang Indonesia gitu ya, dari daerah. Kita waktu itu nggak mau lagi sarapan dengan roti dan susu begitu. Jadi tetap aja basicnya harus ada karbohidratnya, ada nasinya. Istilahnya orang Indonesia kalau belum nasi belum makan. Begitu. Iya betul. Oke, tapi tadi fisika itu contohnya kayak apa ya? Kayak mungkin mencari kecepatan gitu keluar ya? Seperti itu. Kayak momen gitu. Mungkin Oke. tipsnya untuk ngapalin materi-materi itu, saya ingat dari manajer saya di lapangan Pak Rahmat Basuki. Ketika kita menghafal sebuah rumus itu jangan dihafal rumusnya tapi basic thinkingnya, dasar pemikirannya gimana sih ini bisa jadi rumus seperti ini gitu. Jadi rumus kalau ngapal itu bisa lupa, tapi kalau kita ingat basic thinkingnya, konsep pemikirannya akan melekat begitu. Jadi ketika dapat soal yang bagaimanapun, kadang kan kalau di sekolah dulu guru bikin contoh misalnya 1+1 begitu ya sama dengan 2. Nanti kalau misalkan di soalnya itu berbeda, kayak misalnya angkanya pasti udah berubah begitu ya. Tapi ketika konsepnya kita sudah ingat, jika ditambahkan maka nominalnya akan bertambah begitu. Itu akan lebih mudah dikasih soal sajian bagaimanapun dengan konsepnya selagi itu konsepnya sama maka kita kan bisa jawab. Mungkin tipsnya itu teman-teman diapalin tuh basic thinkingnya, kayak rumus-rumusnya gitu, kayak kecepatan bukan cuma kayak rumusnya ini kali ini ntar jadi begini, nggak begitu. Jadi kalau misalkan rumusnya doang yang diapalin kadang kita lupa sih. Oke, yaitu ya clue-nya ada fisika yang sangat menantang karena belum halaman mesin ya. Apalagi Iya. justru halaman mesin lebih menarik sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa nih? Dari izin memperkenalkan diri. Boleh, silakan. Nama saya Muhammad Wahrijal Taufik dari SMK 1 Purwakarta. Izin bertanya. Minggu kemarin saya lihat brosur itu untuk usia maksimal 18 tahun. Nah, saya 19 tahun apakah bisa? Terus apa saja yang harus disiapkan ketika mau masuk akti? Ini berarti pertanyaannya ke saya nih. Saran saya cek lagi brosurnya. Ya, saran saya cek lagi brosurnya. Setahu saya maksimal 20 tahun. Itu di kelulusan tahun 2022. Ya, coba cek lagi deh brosurnya. Itu ya. Takutnya saya juga nggak valid tapi yang kami sebarkan itu maksimal 20 tahun. Seperti itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya, boleh silakan. Adakah step by step khusus agar peluang diterima menjadi mahasiswa akti lebih besar? Wah, ini step by step. Berarti kan harus ada metodenya tuh. Ya kan, kalau lu tadi udah disampaikan harus gini ya. Kalau step by step harus ada metodenya, silakan. Saya kan belum mengalami masuk akti, jadi yang paham nih. Yang saya sampaikan tadi, setiap tahun itu kita tidak, seleksinya yang saya tahu sih tidak sama begitu. Metodenya setiap tahun itu pasti ada yang baru, ada yang berbeda begitu ya. Mungkin pengalaman aja kali ya, pengalaman saya dulu itu saya diawali dengan tes akademik. Nah, ketika lulus akademik, nanti lulus akademik yang psikotes pertama, ketika lulus dilanjut ke interview pertama dan psikotes. Nah, kedua.
Nah, ketika lulus dari tes itu kita ke interview kedua. Nah, ketika interview kedua selesai, nanti ada medical check up. Jadi di sana itu kita akan dicek tuh kesehatannya. Teman-teman yang dulu mungkin di SMK-nya sering merokok misalnya atau jarang olahraga gitu kan, itu bakal ketahuan di sana. Makanya kalau mau bener-bener mau masuk akti, coba dari sekarang kita perbaiki pola hidupnya biar lebih sehat lagi begitu. Oke. Dulu sih begitu saya stepnya. Mungkin setiap tahun juga Yes. ya Pasti ada tidak perubahan ada lah. pembaruan gitu. Iya. Mungkin kalau saya menambahkan dari segi saya nih, ya, mungkin ada dua faktor internal sama eksternal. Ya, yang biasanya dalam satu proses seleksi itu yang lebih berpengaruh itu faktor internal. Salah satunya tadi kesehatan. Nah, mungkin itu dulu dipersiapkan ya. Yang biasanya ngerokok gitu kan ya sekarang coba untuk berhenti. Yang biasanya malas untuk olahraga ya coba untuk olahraga gitu kan. Ya itu. Mungkin itu aja sih ya. Oke, lanjut Mas Anggi. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Agus Sentosa dari SMK 1 Bulakamba. Saya mau bertanya Kak, kalau mata minus bisa masuk akti tidak Kak? Terima kasih. Yang mau saya pertanyakan adalah berapa minusnya? Ya kan? Seperti itu. Mungkin kalau 0,25 saya pikir masih masuk. Tapi kalau udah 0,5 udah berkacamata kayak saya ya udah nggak bisa masuk gitu. Ya. Jadi silakan dicek dulu minusnya berapa. Kalau ternyata masih kecil, ya silakan dilanjutkan untuk proses administrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Damarjati dari SMK 1 Purworejo. Ingin bertanya, apakah skill bahasa Inggris sangat diperlukan agar mudah mengikuti pembelajaran di akti? Nah, silakan. Apakah dalam keseharian pembelajaran menggunakan bahasa Inggris? Itu aja deh. Coba jawab ya. Sebenarnya untuk bahasa Inggris nggak terlalu dikhususkan ya. Yes. Jadi emang kita kalau bahasa Inggris emang harus perlu kita siapkan untuk secara basic kan. Jadi untuk sehari-hari kayak belajar, untuk interaksi kita normal aja bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu. Jadi emang basic ya kayak tadi buat awal masuk itu kayak interview ya kita basicnya doang. Jadi ya kalau emang udah terbiasa mungkin nggak kaget gitu, nggak bisa dibuat beban buat kita juga. Jadi nggak harus bisa sangat diituin untuk bahasa Inggris ya Pak. Untuk adik-adik sekalian, jadi bahasa Inggris ya skill kita ya bisa ya kita manfaatin ya bisa untuk kedepannya juga bisa kalau bahasa Inggris. Oke, intinya kalau bahasa Inggris kita level elementary juga udah oke ya. Nggak perlu harus intermediate ataupun advance gitu. Jadi diperlukan iya, saya yakin diperlukan iya, karena nanti akan membaca buku guidance atau buku panduan dalam proses mesin itu pasti ada beberapa yang bahasa Inggris. Nah itu mungkin diperlukan di situ. Tapi untuk keseharian ya bahasa tadi bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut. Oke, yang mungkin yang berhubungan teknis silahkan di mention aja di email ke akti @toyota.co.id ya. Itu silakan sampaikan di situ karena mungkin di sini tidak membahas untuk teknis pendaftaran seperti itu ya. Oke. Bolehkah coba ke atas dulu. Bolehkah membuat grup calon mahasiswa baru biar mempererat silaturahmi? Boleh sekali, silakan. Ya, silakan yang mau bikin grup, mau dikoordinir sama Muhammad siapa tadi? Muhammad Fahrizal Taufik, silakan dibikin grup calon biar nanti bisa belajar sama-sama gitu kan, biar lebih solidaritasnya tinggi gitu ya. Silakan
Ya, nanti kalau untuk apa namanya linknya bisa di mention di grup apa di IG masing-masing juga silakan gitu kan. Oke, lanjut. Nama saya Dimas Rafiansyah dari SMK Negeri 2 Wonosari. Pertanyaannya kedua kakak. Oke, hehehe katanya. Ngeri sekali ini ya. Ini kan penerimaan mahasiswa baru program beasiswa. Untuk kelanjutannya ada penggunaan dana pribadi atau tidak kak? Takutnya nanti ada pungli. Hehehe. Waduh, pungli. Saya sarankan jangan pakai motor kesininya. Karena nanti kalau parkir pasti kena. Itu punglinya. Ya, silakan. Selama pengalaman. Ada nggak sih? Mungkin di ketika contoh ya. Pak, saya remedial. Ada nggak yang gitu? Atau ini uang praktek? Alah, bawa itu aja lah kalau praktek. Ada nggak yang kayak gitu di akti? Nggak ada ya, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Tuh, Kita nggak ada benar-benar katanya. Di sini tuh difasilitasi dari pakaian sampai ke ya rekreasi itu juga kita dapat. Ada rekreasinya? Iya, rekreasi. Oke. Tapi kalau dulu angkatan saya bukan pungli tapi ya kita ada kesepakatan komitmen. Kita ada uang kas Uang kas untuk mahasiswa sendiri. mahasiswa sendiri ya. Asrama begitu. Oke. Jadi ketika di asrama kan ada Sabtu, Minggu, ada weekend gitu ya. Kita kadang pengen masak-masak nih, gitu Oke, kan. oke. Dan kita juga dapat uang saku loh di sini dari akti itu dapat uang saku gitu. Jadi dulu kita inisiatif koordinir tuh sama bendahara mahasiswa gitu. Kita kumpulin dan uangnya itu kita pakai buat acara kalau di Solo tuh ada ngaliwat gitu, makan bareng-bareng pakai daun. Makan Mungkin bersama. teman-teman Oke, iya. yang belum pernah juga jadi excited gitu. Terus juga kita bisa rekreasi keluar waktu itu kita pernah ke Dupan juga waktu angkatan saya sih waktu itu. Oke. Sorry, saya potong dulu. Iya. Mas Acep kemana rekreasinya? Rekreasi ya ke Ancol pernah. Ke Ancol. Iya, Itu terus di satu rombongan sama satu rombongan satu satu rombongan. angkatan jadi Itu bareng-bareng. bayar nggak saya tanya? Kalau itu enggak, Ah, enggak. ya jangan bayar Pak buat beli minum karena saya ketinggalan. Ya itu mah beda ceritanya. Masing-masing. Nah, Kan kita juga dapat. Pas awal itu kita ada namanya city tour. Situ itu. City Oke. tour Jakarta dan Karawang karena head office kan di Jakarta ya. Kita lihat-lihat tuh head office-nya di mana. Kemudian kita juga rekreasi waktu itu ke Ragunan begitu. Itu ketika baru masuk jadi mahasiswa itu benar-benar luar biasa banget. Kita jalan-jalan dulu, diajak jalan-jalan. Mungkin Oke. teman-teman yang dari luar Pulau Jawa kan baru ke Jakarta barangkali karena baru lulus SMK kan. Nah itu kita dikasih tahu ke Monas juga begitu. Nah itu bahkan minum aja kita disediain di sana begitu. Minum Oke. itu disediain dan di Karawang juga sama. Ketika ke Karawang karena asramanya di Karawang kita dikasih tahu di terminalnya di sini begitu. Ini daerah-daerah wisata yang biasa dikunjungin tuh di sini begitu. Luar Oke, biasa. jadi intinya no pungli ya. Ya. Semua sudah difasilitasi Betul. tadi. Cuman ya saya garis bawahi bahwa ada kesepakatan dari mahasiswa Ya, itu komitmen. sendiri untuk kebutuhan mereka. Itu bukan pungli ya. Oke. Baik, sudah terjawab. Ya malah gini, uang saku itu bisa buat nabung nggak? Atau bisa buat membeli sesuatu yang istilahnya diinginkan dalam dengan nominal yang nggak terlalu besar gitu? Bisa nggak sih? Izin jawab ya Pak. Untuk itu ya hak kita ya boleh Pak. Iya Untuk- maksudnya ini saya mau nanya nominalnya, cuman jangan dijawab angkanya. Ya. Ya pertanyaannya adalah uang saku itu bisa membeli satu keinginan nggak dalam waktu-waktu tertentu gitu. Misalkan saya 4 bulan saya bisa beli iPhone 13 atau misalkan ya itulah misalkan pengen beli sepeda, bisa nggak sih kira-kira dari uang saku itu?
Saya kira itu bisa ya kalau Bisa. dikumpulin ya. Bisa kalau sebetulnya nabung. kalau kita nabung. basically orang yang suka nabung tuh Iya, bisa. bisa. Oke. Tapi ketika di asrama sih sebetulnya sepeda ada dulu Oh, macam-macam. udah ada. Sepeda Fasilitas, ada, ya. kemudian apa namanya fasilitas olahraga juga ada Ah. begitu. Dan apalagi sekarang ada wifi juga di asrama, Yes, gitu kan betul. lebih enak gitu. Ya uang saku itu luar biasa sih, cukup menurut saya sih. Bisa buat nabung juga, bahkan teman-teman dulu ada yang bisa nabung buat sampai ongkos orang tuanya ke sini ketika wisuda. Oke. Begitu. Karena basically kan memang kita dari orang-orang menengah ke bawah ya. Jadi benar-benar kita tuh di sini ya berjuang untuk bukan cuma buat diri kita sendiri gitu. Ada orang rumah yang kita sedang perjuangkan begitu Oke. istilahnya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya udah kejawab ya. Silakan artikan sendiri bahwa yang tadi berbicara pungli tidak ada. Uang sakunya pun cukup. Ya kan? Iya, Ya betul. cukup untuk ya DLL-nya itu. Ya, Oke, lanjut lagi. Ya, di sini ada. Oke, katanya Kang, hal apa saja sih yang disesali ketika masuk di akti? Disesali, yang merasa ngebatin nih, jalan gitu kan, atau aduh kenapa gua masuk akti gitu kan. Tadi sebenarnya udah dijawab, semuanya have fun gitu kan. Iya. Semuanya terjawab dengan apa tadi? Ekspektasi di akhir gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi ya udah silakan. Ada yang disesali nggak? Ya mungkin kalau di awal ketika masuk itu kan namanya kita dari daerah ya awam gitu kan, ketika masuk kok susah banget sekolah di sini begitu kan. Terus kok disiplin banget gitu. Di awal-awal itu rasa-rasa bukan menyesal ya, kayak lebih ke diri tuh wah di sini kok berat banget gitu. Yes. Tapi karena semua mahasiswanya orang luar biasa gitu kan, jadi ada mulai terpacu kepekaan itu. Kalau saya malas, saya bakal ketinggal jauh nih gitu kan. Oke. Dan dari sana akan kerasa ketika selesai gitu. Wah ternyata semua sikap disiplin yang diterapkan itu buat kita bisa jadi lebih baik untuk hari ini begitu. Betul ya. Jadi saya yakin namanya proses yang sudah terstruktur itu nggak ada penyesalan, kecuali mau menghadapi sesuatu tanpa ada planning yang matang, pasti ada penyesalan gitu. Oke, di sini ada lagi nih. Izin bertanya Kak, apakah pada saat belajar di akti hanya belajar tentang permesinan dan lain-lain? Adakah pelajaran lain seperti PPKN dan lain-lain? Permesinan dan lain-lainnya itu termasuk PPKN dan lain-lain gitu. Sebenarnya gini. Oke, silakan. Maksudnya dari segi permesinan misalkan Jurusan kayak mungkin ya, PL elektrik, jurusannya, gitu terus ya. apakah PPKN, agama, bahasa Indonesia, terus apa penjaskes. Nah, apakah itu ada nggak di akti itu sih? Ada, siapa mau jawab? Jadi ada ya kuliah secara umum ya di Indonesia tuh ada peraturan dari Dikti, dari perguruan tinggi bahwa namanya kuliah terus ada namanya pelajaran normatif adaptif. Oke. Jadi kayak agama, kemudian PKN, begitu ya, bahasa ada ya, Inggris kejawab itu ya, ada. Jadi tuh. teman-teman yang basicnya mungkin bahasa Inggrisnya baru basic, di sini juga nanti ada belajar bahasa Inggris gitu. Bisa berlatih lebih lanjut untuk mempersiapkan. Oke, jadi atau mungkin bahasa Jepang ya. Ya kalau misalkan mau belajar bahasa Jepang, ntar ketemuin aja di sini orang Jepang, langsung belajar bahasa Jepang. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya kayaknya sudah beberapa di summary menjadi pertanyaan yang umum. Oke, mungkin karena waktu tadi kita mulai jam 1, ini ada 20 menit lagi ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di chat, mungkin saya coba bertanya dulu nih ke siapa ya? Ke Mas Aceng deh. Mas Aceng, Mas Acep. Siap. Nah,
dari akti ini setelah lulus akti terus masuk kerja. Ya. Tadi kan ekspektasinya sudah hampir terjawab lah. Ya, sesuai dengan di awal saya startingnya cari duit ya. Ya, Benar nggak? benar Pak. Ada nggak keinginan untuk belajar lagi nanti? Ya, karena kan sayang lah udah belajar setahun, 2 tahun ya? Setahun apa? Setahun, Setahun. tahun, Setahun. terus ada setelah kerja mungkin ada punya harapan ke depannya saya mau belajar lagi nih untuk kuliah lagi, ada nggak sih? Kalau untuk kuliah lanjutan mungkin saya mah enggak ada. Enggak. Karena mungkin kalau belajar ya cukup di ini aja lah, di dunia kerja, tapi harus mengembangkan. Oke. Jadi di dunia kerja mengembangkan apa yang harus saya bergali terus, jadi jangan sampai di stuck di satu tempat ya, minimal harus ada ini pengembangan diri. Kalau untuk kuliah lanjutan mungkin saya mau kurang inilah. Oke, berarti lebih ke apa namanya, ingin mendalami secara profesionalitas tentang pekerjaannya Ya, gitu kan. Oke. Kayak jadi Kang Riko? menambahkan di Toyota tuh kita bukan cuma kerja sebetulnya. Mm-mm. Di sini juga banyak pelatihan, banyak training yang bahkan kita dapat dan akan kita dapatkan begitu. Apa namanya, ilmu-ilmu baru tentang industri itu juga kita akan dapatkan. Jadi misalkan tidak lanjut kuliah pun ilmu kita tidak stuck di sana begitu. Apalagi kita kalau punya keinginan untuk hal-hal yang baru, banyak sekali yang bisa diulik di sini. Mm-mm. Fasilitas juga banyak begitu. Apalagi kita alumni Akti juga buka pintu yang lebar untuk para alumninya untuk datang ke sini untuk kembali belajar. Misalnya ada hal baru nih di Akti, kita dulu nggak dapet. Itu udah jelas, kayak misalkan dulu zaman saya tuh belum ada IoT. Oke. Kayak sekarang kan udah ada IoT kan ya. Di plan juga ada IoT. Jadi kalau misalkan mau belajar lagi ke sini, ilmu-ilmu yang belum kita dapetin, itu bisa juga kita dapetin di kemudian hari gitu, datang ke sini. Dan untungnya jadi alumni Akti, kita bisa dapetin hal-hal yang update dari Akti gitu ya. Walaupun sudah tidak mahasiswa lagi, kita dapetin begitu. Oke, saya masuk ke lanjut. Selama Mas Riko tahu, Mas Acep tahu, ada nggak alumni atau mahasiswa yang gugur di tengah jalan dengan alasan yang menurut saya nggak masuk akal? Contoh tadi ya, depresi, apa namanya, capek lah gitu kan, ada nggak yang gugur gitu? Selama ini yang tahu. Tahu saya karena saya ketua alumni, jadi Amanis ketua alumni dari teman-teman. Jadi ada beberapa kasus memang teman-teman yang mundur begitu. Dan kalau karena depresi, saya rasa sih sejauh ini sih belum ada ya. Oke. Jadi mereka keluar itu karena menurutnya passionnya berbeda Yes. begitu. Merasa bahwa ini bukan tempat saya. Saya lebih ke abdi negara misalnya begitu, atau ke Oh. profesi begitu. Oke, Jadi oke. mereka mundur karena merasa akan bisa lebih berkembang atau passionnya bukan di manufaktur begitu. Dan itu juga ada prosesnya, ada rule-nya, tidak serta-merta kita ngerasa nggak nyaman kita langsung keluar begitu. Kayak contohnya juga ada alumni angkatannya Acep kedua gitu ya, Bang Satria waktu itu kasusnya dia merasa di manufaktur itu kurang apa namanya, passionnya bukan, dia passionnya di pengajaran begitu. Dan itu dia serta-merta ketika mundur tuh disetujui nggak. Untungnya lagi jadi alumni Akti sih menurut saya. Jadi kita ada nemawasi itu kayak ada diskusi dulu, ada apa namanya, bukan tawar menawar sih, kayak mencari win-win solution gitu. Apa sih yang dimau, kenapa bisa sampai mau keluar begitu kan. Nah akhirnya karena passionnya dia di profesi di mengajar, waktu itu dia berkesempatan buat join di Akti di sini gitu. Oke. Jadi soalnya kenapa tanya gitu kan, tadi di awal perjalanannya berat banget. Iya. Ya kan, ada apa namanya, mental dan karakter. Terus secara mata kuliah pun pembelajaran sangat padat. Tentu kan bagi sebagian orang yang tidak bisa apa namanya beradaptasi seperti itu, dia akan stres. Oh gue nggak kuat nih, gue mau mundur aja gitu kan. Nah makanya saya tanya ada nggak, ternyata nggak ada kan. Malah adanya
yang lain, Ya. yang dia tadi saya contoh abdi negara, salah satunya mungkin jadi personil angkatan Ya, atau jadi misalnya salah satunya ASN dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi jangan khawatir ya. Mungkin takutnya teman-teman tahu ada di sini, wah masuk ke akti berat banget ya. Terus setelah di akti juga berat banget, gimana? Enggak, semua itu sudah diprogram untuk pelatihannya, betul kan ya? betul. Untuk pengajarannya itu tidak serta merta langsung jor, enggak. Kita sudah melakukan riset yang terbaik ya. Contohnya seperti inilah mereka ya, sampai bisa sharing di depan adik-adik semua. Dan mungkin saya tanya, seneng nggak masuk akti itu? Terakhir saya tanya ulang lagi, seneng nggak sih? Oh, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa senang banget. Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu kan ya. Oke, selanjutnya kita coba bacakan lagi untuk penanya. Belum ada, mungkin saya coba hitung sampai 5 ya. Hitung sampai 5, silakan yang mau bertanya. Kita mulai. Oh, ada satu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, saat mundur dari akti apakah ada denda Kak? Wah, didenda loh. Enggak ya, coba gimana? Kalau itu kayaknya bukan ranah kita ya, didenda atau enggak, karena itu adalah dari pihak manajemen. Ya, dari manajemen akti. Ya, saya pikir sih kayaknya ya enggak deh kayaknya. Tapi nggak tahu juga, nanti kita cari di waktu lain, kita akan buat satu diskusi, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini kita. Oke, mungkin itu ya pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri diskusi pada siang kali ini. Mungkin ada pesan atau kesan atau statement dari Kang Riko buat adik-adik kita nih yang mau masuk di akti, apa sih? Oke, Pesan dan dari pesannya silakan. saya ya, mohon izin. Saya dapat kalimat ini ketika dulu di akti dan ini membekas sampai sekarang. Jadi kita duduk saat ini adalah effort kita atau perjuangan kita di 5-10 tahun yang lalu. Jadi ketika teman-teman next future di masa depan ingin menjadi seseorang, ingin menjadi sesuatu gitu ya, teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Ketika contohnya mau lulus ujian atau mau masuk ke akti gitu ya, kalian mulai introspeksi diri. Hari liburnya dipakai buat apa? Weekendnya dipakai buat apa? Kalau weekendnya masih buat tiktokan, buat main game seharian begitu, buat rebahan, maka kalau sarannya lebih baik siapin lubang aja deh, karena masa depannya sudah curam, tidak ada tidak ada kesempatan yang bisa didapat ketika Sabtu Minggunya masih tetap rebahan begitu. Ya, tetap semangat, lakukan yang terbaik mulai dari hari ini untuk kebahagiaan yang akan didapat di masa depan begitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Rika. Dari Kang Acep silakan. Untuk dari saya mungkin tambahannya ya buat adik-adik yang mungkin baru lulus atau mau lagi sedang mencari pekerjaan atau mau mengangkat belajar atau kuliah, jangan lupa lah sama orang tua, minta doa restu agar kita diberi kelancaran dalam hal apapun, baik saat tes kerja. Selain kita berusaha, kita juga perlu loh doa dari orang tua. Itu perlu sangat banget. Yang dipentingin itu selain kita bekerja atau kita yang berjuang, orang tua juga harus ikut serta mendoakan kita sebagaimana yang harusnya kita berhasil, tapi orang tua tidak bisa tidak merestui atau tidak menyetujui kita, ya kita nggak akan ada sukses seperti ini. Ya orang tua tuh sangat berpengaruh. Kalau kita minta sama orang tua, ya kita juga harus ikhlas itu, minta doa restu mau kemana pun kita, pokoknya jangan lupa lah orang tua. Saya waktu masuk akti dulu jujur aja sangat sedih sama karena kan selama di akti itu gak bisa pulang atau itu kan, itu selama setahun memang dikasih pulang tuh 1 tahun dua kali ya. Jadi ya komunikasi sama orang tua itu sangat penting.
itu dulu ya sambil walaupun gak bisa tatap muka sama orang tua ya kita ngasih kabar lah, itu penting itu. Jadi kesuksesan kita juga jangan sampai lupa sama orang tua walaupun orang tua kita jauh, atau kalau ada yang nanti merantau atau kemana, orang tua itu jangan sampai dilupain. Itu doa orang tua yang sangat ujabal itu Pak. Gitu dari saya, mungkin buat adik-adik yang baru atau nanti mau kerja dimanapun jangan sampai orang tua itu dilupain. Oke, terima kasih Kang Acep ya. Yang pertama tadi tetap berusaha untuk mencapai cita-citanya. Ya, yang kedua adalah jangan lupa orang tua. Nah, ingat kita ada di sini karena orang tua, Iya betul. ya kan? Jadi kemanapun, dimanapun dan kapanpun kasih kabar kepada orang tua dan minta doa restunya. Oke, baik. Terima kasih Kang Acep atas waktunya. Terima kasih Kang Riko sudah menyempatkan waktu di webinar ini ya. Teman-teman juga maksudnya adik-adik di sini juga banyak sekali yang bertanya, pengen tahu masuk aktu itu seperti apa, dan sudah terjawab ya. Sudah terjawab, dan harapannya ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan diri kita nantinya di tahap seleksi 1, 2 dan 3 ya, dan kedua sebagainya mungkin ya. Jadi terima kasih untuk motivasinya buat adik-adik ya. Dari saya mungkin kita sudah mendekati di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya ingin lihat wajah gantengnya, wajah cantiknya muncul di layar kaca. Jadi mohon untuk bisa membuka kameranya. Ya, terima kasih buat adik-adik, buat teman-teman yang sudah membuka kameranya. Nah, kita foto bersama dulu, kita abadikan momentum ini. Siapa tahu ya 2 sampai 3 bulan ke depan adik-adik ini menjadi salah satu bagian keluarga Akti ya, yang nantinya bisa sharing, dia bisa masuk di sini ke beberapa tahun ke depan ya, untuk sharing ke adik-adik yang lainnya. Oke, masih ada yang masih belum buka. Ini semuanya masih, udah ada wanitanya, masih laki-laki ini. Tadi saya lihat ada perempuannya. Oke, kalau memang sudah, kita berikan senyum terbaik ya. Kita nggak bisa senyum karena kita pakai masker, jadi silakan ada senyum yang terbaik. Ya, dalam hitungan ketiga kita capture 1, 2, 3. Oke, panitia siap. Sekali lagi jempolnya diangkat. Semoga kita sukses selalu dalam kesempatan apapun. Terima kasih. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Acep, terima kasih Kang Riko atas waktunya. Saya Andri, mohon izin untuk pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Oke.
rasa terkesima mulai melepuh dalam hati ini, dan ku telah ada di luar semesta, tapi tak ada yang mengalahkan minat parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah pinating langit ang kosong. Budi lagu utamakan di sentosa and budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesimamu